Bab 1031. Nyonya Xiao akhirnya makan lengkap dan tidur nyenyak. Tanpa diduga, pintu kamar ditendang oleh Zhang Gaifen yang marah di pagi hari. Sebelum Nyonya Xiao sempat bereaksi, Zhang Gaifen bergegas ke tempat tidur, menamparkan wajahnya dengan keras, dan mengumpat dengan marah, "Dasar wanita tua sialan, bahkan pembakar dupa yang saya gunakan untuk mempersembahkan dupa kepada bodhisattva bahkan tidak sepadan. Kamu berani mencuri beras, apakah kamu masih manusia?" Nyonya Xiao tua pusing karena tamparan itu. Melihat wajah Zhang Gaifen yang begitu dekat dengannya, yang dipenuhi amarah, dia langsung ketakutan hingga gila, dan memohon, "Gaifen, maafkan aku, Gaifen. Aku tidak ingin mencuri barang-barangmu, tapi aku terlalu lapar." Zhang Gaifen sangat marah dan mengertakkan gigi dan berteriak, "Itu masalahmu, itu kamu lapar, apa hubungannya denganku? Aku memberimu pembakar dupa, kamu mencuri beras yang digunakan bodhisattva untuk mempersembahkan dupa. Itu sangat tidak menghormati bodhisattva. Jika bodhisattva menghukummu, kamu akan melakukannya melibatkanku." Nyonya Xiao tua tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak, "Gaifen. Tahun baru Imlek ini, kamu tidak bisa hanya melihatku, seorang wanita tua, mati kelaparan di rumah ini, kan? Kamu mengatakan bahwa jika aku benar-benar mati kelaparan di rumah ini, bagaimana kamu bisa tetap tinggal di sini di masa depan? Kamu berbaring setiap malam di kamar tidur di lantai atas, hanya memikirkan tentang aku mati kelaparan di kamarmu di bawah, bukankah kamu akan merasa lebih baik?" Saat dia mengatakan itu, Nyonya Xiao berkata dengan berlinang air mata, "Gaifen, anggap saja itu sebagai penyelamatan. Saya memiliki kehidupan yang lama. Bukankah bodhisattva berkata, menyelamatkan satu kehidupan lebih baik daripada membangun sebuah pagoda 7 tingkat. Ini dapat dianggap sebagai mengumpulkan pahala." Meskipun ekspresi Zhang Gaifen sedikit melunak, dia masih berteriak dengan dingin, "Lihat, demi bodhisattva, saya dapat memaafkan Anda karena mencuri beras, tetapi Anda harus menyelamatkan diri dan membayar harga tertentu." Nyonya Xiao bertanya dengan tergesa-gesa, "Gaifen, berapa harga yang kamu ingin aku bayar?" Zhang Gaifen berkata dengan dingin, "Kamu akan mencuci pakaian untuk kita bertiga dengan jujur selama sehari-hari ini, dan aku akan berpura-pura bahwa ini tidak pernah terjadi." Ketika Nyonya Xiao mendengar ini, dia segera memohon, "Gaifen, kesehatan saya buruk kemarin. Saya merasa tidak enak badan dan tidak bisa pergi ke supermarket untuk bekerja, jadi saya mencuri beras Anda. Saya harus pergi bekerja hari ini, apapun yang terjadi. Jika tidak, keluarga kami yang beranggotakan 4 orang tidak akan memiliki cukup makanan untuk hari ini." Petik 2. Kalau begitu saya tidak peduli. Zhang Gaifen, Xiao wanita tua itu menangis sedih, "Gaifen, aku sudah memasak semua berasnya. Apa yang harus saya kembalikan sekarang? Bagaimana dengan ini? Anda mengizinkan saya pergi ke supermarket untuk bekerja hari ini, dan saya akan mengambil uangnya setelah bekerja. Menurut Anda, apakah boleh membeli beras dan mengembalikannya ke kamu segera?" "Tidak, Zhang," Gaifen berkata tanpa menyerah, "jika kamu memilih untuk mengembalikan beras itu kepadaku, maka lakukanlah sekarang, jika tidak, berikan saja kepadaku dengan jujur. Pergi dan cuci pakaianmu." Zhang Gaifen mengancam lagi, "Jika kamu tidak minum roti panggang, kamu akan didenda, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu." Nyonya Xiao melihat ekspresi galak Zhang Gaifen dan tahu bahwa wanita ini pasti tidak mengikutinya, hanya bercanda. Sekarang dia sendirian dan lemah, bagaimana dia bisa menjadi lawannya? Jadi, Nyonya Xiao tidak punya pilihan selain mengangguk dengan air mata berlinang. Dan tersedak, "Oke, saya akan mencuci. Saya akan segera mencucinya." Pada hari pertama tahun baru tahun ini, keluarga Ni Xiao yang beranggotakan 4 orang belum cukup makan nasi. Zhang Gaifen dan yang lainnya melemparkan banyak pakaian, spray, dan selimut kotor kepada Nyonya Xiao, memintanya untuk mencuci semuanya hari ini. Jadi wanita tua itu tidak punya waktu untuk keluar dan mencari uang. Adapun Xiao Weiwei, dia harus merawat Xiao Changqian dan Xiao Hailong serta putranya yang terluka dan terbaring di tempat tidur, jadi dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dengan tidak adanya orang yang menghasilkan uang, tentu saja tidak ada makanan untuk dimasukkan ke dalam panci, sehingga keluarga hanya akan kelaparan. Sejak Xiao Changqian dan Xiao Hailong menculik Malan dan menculik Ye Changmin secara tidak sengaja hingga sekarang, keempat anggota keluarga Xiao telah kehilangan banyak berat badan dan hidup mereka sangat menyedihkan. Di sebelahnya,
keluarga Ye Chen mengemasi barang-barang mereka pada siang hari pertama tahun baru dan pergi ke villa pemandian air panas yang diberikan Chen Zekai kepada Ye Chen. Keluarga tersebut berencana untuk tinggal di villa pemandian air panas selama 2 hari untuk bersantai. Malam setelah tiba di villa sumber air panas, Ye Changmin duduk di rumah kontrakan bobrok, memandangi pangsit yang bisa dibawa pulang dengan ekspresi bosan di wajahnya. Sejak Ye Chen menahannya di kota Ling, Ye Changmin mengandalkan makanan yang dibawa pulang untuk bertahan hidup. Dan yang paling dibenci adalah Ye Chen tidak mengizinkannya memesan makanan untuk dibawa pulang. Semua makanan untuk dibawa pulang dipesan langsung oleh orang kepercayaan Hong Wu, dan harga setiap makanan pada dasarnya tidak melebihi 30 yuan. Dalam beberapa hari terakhir, Ye Changmin terpaksa mencicipi banyak makanan lezat populer yang belum pernah dia cicipi seumur hidupnya. Misalnya ayam rebus dengan nasi, paprika hijau dan nasi babi suwir, nasi ayam kung pao, ramen, mie kentang utara, daging keledai panggang dan lain sebagainya. Di mata keluarga Ye, makanan populer yang biasa ini hanyalah sampah di antara sampah. Biasanya, apalagi makan, bahkan menggigitnya pun akan membuat Anda mual. Tapi sekarang, Ye Changmin, yang selalu menyendiri, hanya bisa memakannya setiap hari. Kemarin adalah malam tahun baru dan dia tidak bisa memesan makanan untuk dibawa pulang, jadi orang-orang Hong Wu memberinya 2 kotak mie instan, sekantong ham, dan 2 telur rebus. Melihat Ye Changmin memakan sampah semacam ini pada malam tahun baru, dia secara alami sangat marah hingga dia kehilangan separuh hidupnya, dan bahkan mengatakan bahwa jika dia tidak bisa makan pangsit pada hari pertama tahun baru, dia akan melakukannya, bunuh diri di tempat. Jadi orang-orang Hong Wu memberinya pangsit buatan mereka sendiri. Pangsitnya terbuat dari daging babi dan asinan kubis. Karena seluruh keluarga Hong Wu berasal dari utara, dia menyukai rasa isian pangsit ini. Tapi sejak kecil, Ye Changmin hanya makan makanan lezat dari pegunungan dan laut, dan pangsit keluarga Ye tidak pernah mengandung daging babi. Pangsit yang paling umum disantap di keluarga Ye terbuat dari campuran daging udang dari lobster kelas atas dan daging ikan dari kroker kuning besar liar, dicincang menjadi daging cincang dengan tangan, lalu dilengkapi dengan daging cincang dari sirip hiu dan abalon. Harga satu pangsit mungkin lebih tinggi daripada biaya makan pangsit rata-rata orang selama setahun. Sedangkan untuk asinan kubis, Ye Changmin belum pernah memakannya sejak dia masih kecil. Bagi remaja putri seperti dia yang tumbuh di keluarga papan atas, makanan acar seperti asinan kubis merupakan hal yang tabu yang tidak akan pernah mereka sentuh. Hampir semua makanan yang memerlukan pengawetan dan fermentasi setara dengan racun di matanya. Jadi, dia tinggal menggigit daging babi dan pangsit asinan kubis tersebut, segera memuntahkannya, lalu berkumur beberapa kali sebelum akhirnya menghilangkan bau asinan kubis. Ye Changmin membuka pintu dengan marah dan bertanya kepada adik laki-laki Hong Wu, "Pangsit omong kosong apa yang kamu bawa? Apakah itu makanan untuk dimakan orang?" Ketika pria itu mendengar ini, dia langsung menjadi marah dan mengambil seteguk. Dengan aksen utara, dia berteriak dengan marah, "Dasar jalang busuk, kenapa kamu berbicara? Ibuku membuat pangsit ini sendiri, dan aku berbaik hati membelikannya untukmu, dan kamu masih berbicara seperti itu. Apakah kamu pantas mendapat tamparan?" Bab 1032. Anak buah Hong Wu tidak mengetahui detail spesifik tentang Ye Changmin. Yang dia tahu hanyalah bahwa dia adalah seorang wanita parubaya yang atasannya menuntut pengawasan ketat. Adapun namanya, dari mana asalnya, dan latar belakangnya, dia tidak tahu apa-apa tentang dirinya. Oleh karena itu, ketika Ye Changmin marah karena pangsit yang dibawakannya dengan baik hati, dia langsung merasa sedikit marah, merasa bahwa dia telah dengan baik hati memberi makan anjing ganas yang menggonggong. Ye Changmin tidak pernah menyangka salah satu bawahan Ye Chen akan berbicara dengannya dengan nada seperti ini, dan dia tiba-tiba menjadi marah. Dia menunjuk hidung orang lain dan berteriak, "Apakah kamu tahu siapa aku? Beraninya kamu berbicara seperti ini padaku?" Petik 2. Orang lain mengertakkan gigi dan mengutuk, "Saya tidak peduli siapa kamu. Kamu menghina pangsit yang dibuat ibuku untukku. Dia bahkan jika ibumu menamparmu dengan mulutnya yang keras, kamu tidak akan bisa memahami kebenciannya." Ye Changmin menjadi lebih marah ketika dia mendengar dia menyebutkan pangsit, dan mengutuk, "Kamu masih berani menyebut pangsit? Izinkan saya bertanya, apakah pangsit ibumu asam?" "Apa itu? Daun sayuran itu busuk dan asam, dan ibumu masih membuat pangsit. Apakah dia sakit? Apakah keluargamu begitu miskin?" Pihak lain,
Seorang pria utara yang tinggi sekitar 1,8 meter, tiba-tiba menjadi marah. Wajahnya memerah dan dia berkata dengan marah, "Kamu tidak tahu apa-apa. Itu asinan kubis yang paling sering dimakan di wilayah utara kami. Kamu bahkan belum pernah melihat asinan kubis. Apakah kamu masih manusia?" Ye Changmin berkata dengan ekspresi arogan di wajahnya, "Jenis junk food ini hanya dimakan oleh orang miskin sepertimu." Setelah itu, dia mengambil pangsit dan melemparkannya langsung ke yang lain, wajah seseorang. Ye Changmin tidak peduli dengan pangsit yang berserakan di lantai. Dia menatap pria kuat di depannya dan berkata dengan dingin, "Aku tidak akan memakan sampah ini. Cepat siapkan pangsit lobster untukku." Yang lainnya, Pesta melihat ibunya sedang bekerja keras. Ye Changmin mengejek pangsit yang telah dia buat dengan sangat keras, dan bahkan melemparkan semuanya ke tanah. Dia tiba-tiba kehilangan kendali atas amarahnya dan menamparkan wajah Ye Changmin segera setelah dia mengangkatnya, tangan. Ye Changmin segera dipukuli sampai mati, dan dia mengutuk dengan marah, kamu berani memukulku. Aku akan membunuhmu." Petik 2. Pihak lain mengabaikannya dan berkata dengan dingin, "Makanan hari ini telah dikirimkan kepadamu. Jika kamu belum kenyang, kamu hanya bisa menunggu sampai besok." Ye Changmin berseru, "Apa katamu? Aku baru saja memakan salah satu pangsit sampahmu dan memuntahkan semuanya." Pihak lain berkata dengan ringan, "Kalau begitu ini itu tidak ada hubungannya denganku. Lagi pula, aku sudah mengirimkan nasinya. Apakah kamu memakannya atau tidak, itu urusanmu." Ye Changmin mengertakkan gigi dan berkata, "Aku tidak akan memakan pangsitmu, jadi pesanlah ayam goreng untukku." Mendengar ini, dia berteriak dengan marah, "Kamu benar-benar tidak tahu malu. Di matamu, asinan kubis dari utara adalah sampah, tetapi ayam goreng dari Federasi Utara bukanlah sampah di matamu." Orang-orang yang memuja orang asing itu adalah sungguh memalukan. Sungguh wajah orang Cina. Setelah mengatakan itu, dia menutup pintu dan menguncinya dari luar. Ye Changmin hampir tidak makan sedikit pun, jadi dia dengan cepat menjadi lapar. Di malam hari, Ye Changmin mau tidak mau menelepon ayahnya Ye Zongquan yang berada jauh di Jinchen. Dia mengeluh di telepon dan memberitahu ayahnya tentang pengalamannya di kota Ling dengan cara yang berlebihan. Kemudian, dia memohon kepada ayahnya, "Ayah, tolong berikan tekanan pada bajingan Ye Chen itu dan biarkan dia mengembalikanku secepat mungkin. Aku benar-benar tidak tahan lagi." Setelah Ye Zongquan mendengarkan, dia berkata dengan tenang, "Oke, aku sudah memberitahumu tentang masalah ini sebelumnya. Karena kaulah yang melakukan kesalahan, maka tinggallah di kota Ling selama seminggu." Petik 2. Ye Changmin tersedak dan berkata, "Ayah, aku benar-benar tidak tahan itu. Tidak ada yang bisa menjalani kehidupan hantu seperti itu. Aku bahkan belum pernah gagap sepanjang hari-hari ini. Jika ini terus berlanjut, aku akan menjadi gila." Petik 2. Ye Zongquan mengerutkan kening dan bertanya, "Sebagai anggota keluarga Ye, Sisi, kenapa kamu tidak punya daya tahan? Kamu tidak bisa bertahan dalam masalah sepele seperti itu, apalagi yang bisa kamu lakukan." Setelah mengatakan itu, Ye Zongquan mengingatkan lagi, "Ngomong-ngomong, mulai sekarang, jangan punya ada konflik dengan Chener. Jangan terus bertengkar dengannya karena hal-hal ini. Chener telah berjanji untuk kembali selama festival pemujaan leluhur untuk berpartisipasi dalam upacara pemujaan leluhur. Itu adalah awal yang baik baginya untuk kembali ke keluarga Ye." Ye Changmin bertanya dengan marah, "Ayah, apa yang kamu lakukan? Kamu selalu menyukai Ye Chen, bajingan tidak sopan itu. Dia adalah anak laki-laki malang yang telah tinggal di luar selama bertahun-tahun. Dia tidak pernah membaca atau bersekolah. Apa nilainya bagi keluarga Ye kita? Anda masih membiarkan dia kembali untuk berpartisipasi dalam upacara pemujaan leluhur. Ketika saatnya tiba, dia tidak bisa mempermalukan keturunan langsung keluarga Ye kita." Ye Zongquan berkata dengan dingin, "Jika Chener mengatakan itu, dia juga merupakan garis keturunan keluarga Ye, dan dia memiliki kontrak pernikahan dengan Putri Guyanzong. Dia tidak menghormati keluarga Ye. Nilai potensialnya sekarang tidak tertandingi oleh siapapun, termasuk Anda. Jadi jangan main-main lagi. Jika kamu diizinkan tinggal di kota Ling selama 7 hari, tetaplah sehat. Pangsit dengan daging babi dan asinan kubis sudah cukup. Mencari masalah, kamu benar-benar tidak keren." Setelah Ye Zongquan selesai berbicara, dia langsung menutup telepon. Ye Changmin, Ye Ang berada di ujung telepon, tentu saja menitikkan air mata kesedihan.
Semakin sering hal ini terjadi, semakin dia membenci Ye Chen di dalam hatinya. Menurutnya, kesulitan yang dia alami dan bahkan dimarahi oleh ayahnya semua karena Ye Chen. Oleh karena itu, dia bersumpah dalam hatinya bahwa dia akan menemukan kesempatan untuk membuat Ye Chen membayar harganya. Dan upacara pemujaan leluhur ini adalah kesempatan terbaik. Memikirkan hal ini, Ye Changmin bergumam di dalam hatinya dan bersumpah, Ye Chen, aku, Ye Changmin, pasti akan memberimu pelajaran yang menyakitkan. Petik 2. Memikirkan hal ini, dia menyeka air matanya, membuka pintu, dan berkata kepada Hong Wu pria dengan ekspresi wajah menyesal, Pak, saya memang ceroboh tadi. Saya minta maaf kepada Anda dan berharap Anda dapat memaafkan saya, ucapnya sambil membungkuk dalam-dalam. Melihat ini, suasana hati pihak lain secara alami sedikit rileks, jadi dia berkata, oke, demi sikap baikmu, masalah ini akan selesai. Ye Changmin sangat gembira dan segera membungkuk untuk berterima kasih padanya, lalu dia bertanya, Tuan, bisakah Anda membantu saya mengirim pesan ke bos Anda? Pada malam hari, Ye Chen, yang berada di hotel sumber air panas, menerima telepon dari Hong Wu. Di telepon, Hong Wu berkata kepadanya, Tuan Ye, bibimu meminta saya untuk menyampaikan pesan kepada Anda hari ini. Dia berkata bahwa dia sangat menyadari kesalahannya dalam beberapa hari terakhir dan ingin saya meminta maaf kepada Anda di atas namanya. Dia juga berharap bisakah kamu memaafkan ketidakdewasaannya. Ye Chen berkata dengan ringan, tidak mungkin orang seperti dia meminta maaf kepadaku dengan sukarela. Dia pasti punya motif lain, kan? Hong Wu berkata, dia mengatakannya, kuharap kamu dapat mengingatnya demi sikap yang baik, biarkan dia kembali ke Jin Chen terlebih dahulu. Ye Chen mencibir, tidak, katakan padanya untuk berhenti bermimpi, tidak kurang 1 menit pun dalam 7 hari. Hong Wu berkata dengan tergesa-gesa, baiklah, Tuan Ye, saya akan menyampaikannya kepadanya sekarang. Ya, Ye Chen memerintahkan, setelah 7 hari, biarkan dia segera meninggalkan kota Ling, dan dia tidak akan pernah diizinkan untuk kembali lagi. Bab 1033. Pengalaman hidup keseluruhan di Villa Sumber Air Panas Chem Elysees jauh lebih baik daripada rumah mewah kelas 1. Letaknya di tengah gunung yang indah, tidak hanya pemandangannya yang indah, tapi yang lebih penting, sangat sepi, jarak antar villa juga sangat jauh, dan privasi sangat baik. Selain itu, meskipun harga total villa pemandian air panas Chem Elysees sekitar setengah dari harga rumah mewah kelas 1, namun sebenarnya jauh lebih besar daripada harga rumah mewah kelas 1 dalam hal luas bangunan dan luas halaman. Harga rumah di kota sangat mahal, terutama karena harga tanah. Chem Elysees terletak di pinggiran kota, sehingga harga tanah jauh lebih rendah dibandingkan di kota. Xiao Churan sangat menyukai lingkungan di sini, baginya sudah lama sekali dia tidak mendapat kesempatan merasakan kehidupan yang begitu santai dan tenang. Oleh karena itu, pihak keluarga memutuskan untuk memanfaatkan liburan tahun baru Imlek untuk tinggal di sini beberapa hari lagi dan bersantai. Dong Ruolin telah berusaha sekuat tenaga untuk mengundang Xiao Churan dan Ye Chen ke Jin Chen sebagai tamu, namun Xiao Churan masih ragu-ragu. Dia merasa pergi ke Jin Chen mau tidak mau harus bolak-balik, dan tidak peduli betapa bagusnya rumah orang lain, jaraknya masih jauh, lebih baik tinggal dalam kenyamanan rumah sendiri, jadi ada sedikit keraguan. Pada hari kedua tahun baru Imlek, saat Ye Chen dan keluarganya masih menikmati liburan mereka di Villa Sumber Air Panas, Wan Ting Song sudah mulai bertemu dengan eksekutif senior Beijing New Railway di ibu kota musim dingin. Keterlibatan keluarga Song dalam pembuatan baja kali ini merupakan keputusan bijaksana yang dibuat oleh Wan Ting Song setelah mempertimbangkan dengan cermat. Industri baja merupakan tumpuan bagi berkembangnya industri modern, baik industri ringan, industri berat, maupun industri militer tidak terlepas dari dukungan industri baja. Keluarga Song pernah terlibat dalam industri baja sebelumnya, namun mereka tidak pernah memanfaatkan peluang untuk menjadi lebih besar dan kuat. Sekarang, Wan Ting Song mengambil alih keluarga Song, berharap dapat meningkatkan skala industri keluarga Song secara keseluruhan ke tingkat yang lebih tinggi, jadi dia memutuskan untuk bertaruh besar pada perusahaan baja. Rencana spesifiknya adalah mendirikan perusahaan baja yang fokus pada peleburan baja khusus di Sibo, sebuah kota di hilir sungai Jiutian tidak jauh dari kota Ling. Sibo adalah kota tempat Li Tailai berada. Meskipun Li Tailai adalah orang terkaya di Sibo,
fokus utamanya adalah real estate dan mendukung pengembangan komersial, yang sangat mirip dengan arah pengembangan dan bentuk industri Qianxi Group. Sedangkan untuk Shibo, karena merupakan kota di hilir Sungai Jiutian dan lebih dekat dengan pelabuhan, pelayarannya juga sangat nyaman. Biji besi dan biji besi yang dibeli dari negara Paul dan negara Aoli dapat melewati kapal curah 10,000 ton pengiriman mudah ke Hibo. Bagian terpenting dalam industri baja adalah transportasi. Jumlah biji besi sangat besar, sehingga kondisi pelayaran harus didukung untuk meminimalkan biaya. Inilah sebabnya hampir semua perusahaan baja besar didirikan di kota Yanxibo, dan alasan utama mengapa kota-kota sepanjang sungai. Keluarga Song berinvestasi di lahan industri besar di Shibo beberapa tahun yang lalu, yang hanya dapat digunakan untuk membangun pabrik. Jadi satu-satunya kekurangan keluarga Song saat ini adalah mitra dengan kemampuan penelitian dan pengembangan yang kuat dan sejumlah besar paten baja. Oleh karena itu, Song Wanting menetapkan target kerjasama sebagai kereta api baru Beijing negara bagian Beihai. Dia memutuskan untuk melakukan usaha patungan untuk memperkenalkan teknologi mutakhir Beijing New Railway di perusahaan baja, seperti halnya perusahaan mobil. Banyak perusahaan mobil yang mengadopsi ide usaha patungan ini. Setelah 20-30 tahun berkembangnya usaha patungan, perusahaan-perusahaan tersebut memang telah mencapai hasil penjualan yang sangat mengesankan. Beijing New Railway juga sangat tertarik dengan kerjasama ini. Selain itu, keluarga Song memiliki kekuatan, lahan, dan pengalaman tertentu di industri baja. Bagi Beijing New Railway juga merupakan potensi mitra yang sangat baik, sehingga kedua pihak langsung akur, tinggal berdiskusi dan merumuskan detail kerja sama tersebut. Ide Song Wanting adalah bahwa keluarga Song akan memiliki 51% saham dan BN Railway akan memiliki 49%, namun ide BN Railway adalah mereka akan memiliki 51% saham dan keluarga Song akan memiliki 49%. Meski hanya selisih proporsional yang kecil, namun hal itu menentukan siapa yang berhak mengambil keputusan akhir dalam sebuah perusahaan. Pemegang saham yang mencapai 51% tidak diragukan lagi merupakan pemegang saham terbesar dan memiliki kekuasaan mutlak untuk bersuara mengenai hal-hal spesifik perusahaan. Setelah saham pengendali ini diserahkan kepada Beijing New Railway, keluarga Song akan kehilangan seluruh posisi dominan dalam kerja sama ini. Di meja perundingan, kedua belah pihak bolak-balik membahas masalah ini, namun tidak ada yang mau mengambil langkah mundur. Song Wanting berkata kepada manajemen senior Beijing New Railway, "Semuanya, kerjasama kita kali ini didasarkan pada model kerjasama yang konsisten dalam industri otomotif. Di negara kita, aturan bagi perusahaan mobil lokal untuk menjalin usaha patungan dengan perusahaan mobil luar negeri adalah bahwa perusahaan lokal memegang 51% saham, perusahaan luar negeri memegang 49% saham. Bagaimanapun, perusahaan itu didirikan di negara kita, dan harus dikendalikan oleh kami. Saya harap perusahaan Anda dapat memahami hal ini." Orang tersebut yang bertanggung jawab untuk bernegosiasi dengan Song Wanting adalah Wakil Ketua Beijing New Railway, yang bernama lengkap Chika Hashimoto adalah anggota manajemen inti Beijing New Railway. Hashimoto Chika berusia 40 tahun pada tahun ini. Dalam masyarakat negara Beihai yang sangat mementingkan senioritas, baginya untuk bisa naik ke level manajemen inti sedini mungkin bisa dikatakan sebagai orang yang sangat kidal. Pada saat ini, dia memandang Song Wanting, tersenyum tipis dan berkata, "Mes. Song, saya tahu model kerjasama dalam industri otomotif yang Anda sebutkan, tetapi model itu tidak cocok untuk kerjasama antara Beijing New Railway dan Anda." Song ekspresi Wanting tenang, berkata, "Tuan Hashimoto, apa yang tidak cocok untuk kerja sama kita? Saya ingin mendengar detailnya." Hashimoto berkata sambil tersenyum, "Pertama-tama, ada terlalu banyak perusahaan terkemuka di industri otomotif. Dalam kompetisi seperti ini, ketika ada banyak lawan, tidak dapat dihindari bahwa rekan-rekan akan memandang rendah satu sama lain, dan setiap orang akan sering menurunkan harga satu sama lain demi pasar yang wow." Pada titik ini, Hashimoto Chika mengungkapkan ekspresi tegas dan berkata dengan serius, "Tetapi, pemimpin industri baja totalnya hanya ada beberapa perusahaan. Di antara 10 perusahaan baja teratas di dunia, setengahnya masuk dalam daftar karena produksinya yang besar. Hanya ada 3 atau 4 perusahaan yang benar-benar memiliki teknologi inti baja khusus. Kami adalah satu-satunya di Beixin di seluruh negeri. Dalam keluarga besi ini, ada pepatah Diamuo, sesuatu yang langka dan berharga.
Itu normal untuk Nona Song mengorbankan lebih banyak kepentingan untuk mitra langka seperti kereta api Beijing kami. Song Wanting ragu-ragu lagi, dan berkata, Hashimoto Tuan. Mengenai ekuitas, saya benar-benar tidak bisa menyerah lagi. Grup Lagu harus menahannya 51% saham dalam kerjasama ini. Namun, sebagai kompensasi atas Beijing New Railway, kami dapat memberikan preferensi tertentu kepada Beijing New Railway dalam hal hak pendapatan. Dari seluruh keuntungan bersih yang dihasilkan oleh kerjasama kami di masa depan, Beijing New Railway akan menikmati 51% dari hak pendapatan laba bersih. Bagaimana menurut Anda? Hashimoto Chika menggelengkan kepalanya tanpa berpikir dan berkata dengan serius, Mes Song, kami tidak akan menyelesaikan masalah ekuitas. Buatlah konsesi apapun. Jika kami bersedia memberikan konsesi dalam hal ini, kami sudah bekerja sama secara mendalam dengan perusahaan baja lain di negara Anda. Bagaimana kami bisa menunggu sampai hari ini? Bab 1034. Song Wanting tahu bahwa apa yang dikatakan pihak lain itu benar. Faktanya, grup baja terkemuka seperti Beijing New Railway adalah komoditas yang sangat diminati oleh negara manapun. Terutama kekuatan mereka pada baja khusus termasuk yang terbaik di dunia. Baja khusus digunakan dalam berbagai macam aplikasi, dan semakin canggih bidangnya, semakin tinggi permintaan akan baja khusus. Misalnya industri militer, laras dan laras senapan yang paling umum memiliki persyaratan baja yang sangat ketat. Jika bahannya bagus maka umur dan akurasi senjata akan optimal, namun jika bahannya tidak bagus maka umur dan akurasi senjata dengan sendirinya akan buruk. Beberapa barel akan menjadi sangat aus setelah ditembakkan ribuan kali sehingga harus diganti. Beberapa laras senjata akan mencapai akhir masa pakainya setelah ditembakkan selama beberapa ratus peluru. Jika tidak ditangani dengan benar, dapat meledak. Setelah digunakan di medan perang, kemungkinan besar akan mempengaruhi situasi dan hasil pertempuran. Selain itu, lapis baja tank, lapis baja helikopter, dan geladak kapal induk semuanya memiliki persyaratan baja yang sangat tinggi. Oleh karena itu, semua orang berharap dapat menjalin kerjasama yang mendalam dengan perusahaan seperti Beijing New Railway. Tapi Beijing New Railway juga sangat cerdas. Mereka tidak hanya memiliki minat yang besar terhadap kerjasama luar negeri, tetapi mereka juga sangat berhati-hati terhadap paten dan hasil penelitian ilmiah. Sekalipun mereka mencapai kerjasama, mereka tidak akan memberikan hasil terbaik. Paling-paling, beberapa versi produk yang dikebiri digunakan untuk menutupi bidang sipil, dan teknologi mutakhir di bidang pengawal tidak pernah diungkapkan kepada dunia luar. Kali ini saat bekerja sama dengan keluarga Song, yang mereka inginkan adalah kendali mutlak. Meskipun membiarkan keluarga Song menyediakan orang, uang, tanah, dan tenaga, mereka juga harus bekerja di bawah tangan mereka dan menerima pesanan mereka. Selama keluarga Song menyetujui kondisi ini, mereka akan menggunakan waktu beberapa tahun untuk secara bertahap mengubah keluarga Song menjadi boneka mereka sendiri atau memusnahkan mereka. Song Wanting tidak menyangka bahwa meskipun dia memberi BN Railway 2 poin tambahan hak pendapatan, orang-orang dari BN Railway tidak akan setuju. Jadi, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berkata, Tuan Hashimoto, saya dapat memberikan hak pendapatan kepada Beijing New Railway. Di masa depan, Beijing New Railway akan berbagi 55% dari laba bersih dan keluarga Song akan berbagi 45%. Bagaimana dengan ini? Membuat 5 poin sudah merupakan kompromi dan konsesi besar bagi Song Wanting. Tanpa diduga, Hashimoto Chika menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu dan berkata sambil tersenyum tipis, Mes Song, permintaan kami dari Beijing New Railway adalah kami tidak akan pernah melepaskan hak kendali. Jika Anda tidak setuju dengan masalah hak kendali, maka kita akan melakukannya. Tidak perlu melanjutkan obrolan. Song Wanting tiba-tiba merasa sangat pasif. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir dalam hati, sekarang, atas nama keluarga Song, sayalah yang secara aktif ingin bekerja sama dengan Beijing New Railway. Jadi Beijing New Railway secara langsung memahami mentalitas saya dan dengan paksa menuntut saham pengendali tanpa memberi masuk sama sekali. Jika saya melanjutkan jika Anda bersikeras, maka mungkin tidak perlu membicarakan masalah ini. Petik 2. Jika kali ini benar-benar gagal, maka semua persiapan awal yang telah saya lakukan akan sia-sia. Petik 2. Tapi sekali lagi, jika saya menyerah memegang saham pengendali berarti menyerahkan semua otonomi. Di masa depan,
Beijing New Railway akan mengambil keputusan akhir tentang semua urusan perusahaan, jadi keluarga Song akan terlalu pasif. Chika Hashimoto melihat ekspresinya sedikit kusut, dan berkata sambil tersenyum, Nona Song, jangan terburu-buru menyelesaikan masalah ini segera. Anda dapat kembali dan memikirkannya dulu. Ayo buat janji untuk ngobrol besok. Bagaimana menurut Anda? Song Wanting ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk ringan. Dia tahu betul bahwa dia tidak punya inisiatif sama sekali dalam putaran negosiasi ini. Jika Anda terus berbicara seperti ini, Anda hanya akan menjadi semakin pasif. Ibarat membeli sesuatu di toko, jika penjual sedang terburu-buru untuk mengambil tindakan, maka pembeli mempunyai lebih banyak ruang untuk menawar. Misalnya, jika penjual menawarkan harga 100, dan pembeli langsung mengatakan 20, dan jika dia berkata, kamu ingin menjualnya, dia akan menjualnya. Saya pergi ke tempat lain untuk membeli, dan kemudian saya dapat dengan tegas mengambil inisiatif. Namun jika mentalitas penjual sangat stabil dan pembeli datang untuk mengatakan 20, pihak lain akan langsung mengatakan sebaiknya pergi ke rumah lain dan melihat-lihat. Hal ini akan membuat pembeli kehilangan inisiatif. Menurut logika normal, pembeli hanya bisa menaikkan harga sedikit demi sedikit sampai harga memuaskan penjual. Jumlah transaksi tertentu tergantung pada harga psikologis penjual, mungkin 50 atau 78, 10, bahkan 90. Namun, penjual di depan Wanting Song sama sekali tidak bersedia memberikan kelonggaran. Sikapnya terhadap Song Wanting sangat keras. Beli saja barang ini seharga 100 poin, tidak masalah jika kurang 1 sen pun. Jika Anda ingin mendapatkannya dengan 99 poin, maaf, lalu Anda bisa pergi ke yang lain, simpan, atau kembali dan pikirkan baik-baik. Song Wanting tidak memiliki ruang untuk mediasi saat ini, satu-satunya cara adalah menunda negosiasi terlebih dahulu, memperlambat langkah, dan melanjutkan pembicaraan besok. Jadi, dia mengangguk, berdiri dan berkata, Tuan Hashimoto, mari kita pikirkan baik-baik. Jika Anda merasa nyaman, saya akan kembali besok pagi. Petik 2. Tidak masalah. Hashimoto berdiri sambil tersenyum. Dia berdiri, berjabat tangan dengan Wanting Song, dan berkata, Nona Song, aku akan mengantarmu keluar. Setelah Song Wanting keluar dari kereta api baru Beijing, dia dan asistennya masuk ke mobil pengasuh sewaan dan bergegas kembali ke hotel. Pada saat yang sama, dia mengirim pesan ke grup WeChat keluarganya di dalam mobil. Beijing New Railway harus memegang 51% saham pengendali dan tidak akan menyerah. Saya menyerahkan hak pendapatan menjadi 55% dan mereka masih tidak tergerak. Kami telah meninggalkan Beijing New Railway. Kami akan mengatur keterampilan negosiasi di malam hari dan kembali untuk berbicara dengan mereka lagi besok. Tuan Song segera mengirimkan pesan suara, Beijing New Railway selalu memiliki selera yang besar, tapi jangan menganggapnya terlalu serius, karena saya mengetahui beberapa waktu lalu bahwa kereta api baru Beijing sedang tidak dalam kondisi baik sekarang. Segera setelah itu, lelaki tua itu mengirim pesan suara lain, kelompok mereka telah meluncurkan beberapa proyek investasi besar berturut-turut dalam beberapa tahun terakhir, namun belum rampung. Banyak uang yang terbuang sia-sia, sehingga pendapatan mereka tahun ini berada dalam tekanan yang besar. Meski di permukaan tampak tenang, jauh di lubuk hati mereka pasti bersemangat untuk bekerja sama bersama kami. Mereka hanya ingin mengudara dan mengupayakan lebih banyak keuntungan. Song Guangrong juga mengirimkan pesan, jangan khawatir dulu, temukan kekurangannya, lalu manfaatkan, mereka pasti akan berkompromi. Petik 2. Ya, orang tua itu juga berkata, ini sudah kedua kalinya. Ini bulan Maret, dan mereka akan segera merilis laporan keuangan tahun lalu. Jika data keuangan tidak bagus, tidak hanya pemegang saham yang akan merepotkan mereka, tetapi juga pemegang saham akan kesulitan mengeluh. Dalam hal ini, harga saham mereka pasti akan jatuh. Jika mereka dapat mengumumkan hal berikut sebelum laporan keuangan dirilis, kerjasama kami juga dapat meningkatkan mood pemegang saham dan investor. Petik 2. Song Wanting menjawab, oke, saya akan mempersiapkannya dengan baik setelah saya kembali ke hotel dan melakukan pembicaraan lagi dengan mereka besok. Pada saat ini, ponsel Hashimoto Konsen tiba-tiba berdering. Ide penelepon menunjukkan bahwa panggilan tersebut dari kota Ling, negara tetangga. Song Honor saat ini berada di apartemen dupleks mewahnya di pusat kota Ling, memegang telepon rumah nirkabel dan mendengarkan nada notifikasi di telepon.
Hashimoto Chika menjawab telepon terlebih dahulu dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Song sangat cepat. Begitu adikku pergi, teleponmu kembali." Bab 1035. Saat ini, Song Honor sedang melihat ke sungai di luar jendela. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Tuan Hashimoto, saya baru saja mendengar saudara perempuan saya berkata bahwa negosiasi kerjasama dengan Anda sepertinya tidak berhasil. Semoga berjalan baik." Hashimoto Chika tertawa dan berkata, "Adikku benar-benar banyak berpikir. Dia ingin bekerja sama dengan kereta api baru Beijing kita, dan dia juga menginginkan 51% saham pengendali. Bagaimana ini mungkin? Ini juga merupakan kerjasamanya, Tuan Song. Apa yang Anda berikan kepada saya kondisinya jauh lebih baik daripada dia." Petik 2. Song Honor berkata sambil tersenyum, "Tentu saja, wanita terlalu picik untuk melakukan sesuatu, sehingga sulit untuk mencapai kesuksesan. Selama Tuan Hashimoto bekerja sama dengan saya akan menyerahkan 51% sahamnya. Berikan ke Beijing New Railway, dan saya akan memberikan 49% sisanya secara pribadi, Tuan Hashimoto." Hashimoto berkata dengan penuh semangat, "Tuan Song benar-benar murah hati. Setelah pelemparan seperti itu, Anda bisa mendapatkannya di tangan Anda. Hanya tersisa 40%. Song Honor berkata dengan tenang, 40% tidak masalah. Saya tidak melakukan ini untuk menghasilkan uang, lebih karena saya ingin berteman dengan Tuan Hashimoto." Hashimoto Chika berkata sambil tersenyum, "Tuan Song sangat murah hati. Tapi saya ingin tahu, apa peluang sukses dalam masalah kita?" Song Honor berkata dengan serius, "Selama Anda punya kemampuan untuk menjaga adikku di ibu kota musim dingin, peluang sukses dalam hal ini pasti 100%. Hashimoto Chika berkata lebih dulu, "Tuan Song, bukan karena saya tidak mempercayai Anda, hanya saja saya mendengarnya bahwa sebelum adikmu mewarisi posisi kepala keluarga Song sepertinya selalu menjadi kakekmu. Jika aku meninggalkan adikmu di ibu kota musim dingin, apakah kamu pasti bisa mencapai posisi itu?" Kepala keluarga Song Guangrong mencibir dan berkata dengan serius, "Kakekku sudah tua dan telah mencapai usia di mana dia masih bisa mencari nafkah. Bahkan jika dia ingin duduk sebagai kepala keluarga, dia harus memilikinya ambisi lebih dari cukup tetapi energi tidak cukup." Setelah itu, Song Guangrong berkata, "Dan Tuan Hashimoto, jangan khawatir. Karena saya telah memutuskan untuk melakukan ini, maka saya harus menarik busur saya atau tidak. Jika saya kembali, bahkan jika kerabatku sendiri berdiri di depanku, aku akan membunuh mereka demi keadilan. Jadi, selama kamu bisa bekerja sama denganku, aku tidak akan mengecewakanmu." Hashimoto mendecakkan bibirnya dan menghela nafas dengan emosi. Dia berkata, "Cek, cek, cek. Tuan Song memang berani dan berpengetahuan luas, tapi ada satu hal. Saya harus mengatakan sesuatu yang jelek dulu." Petik 2. Song Guangrong berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Hashimoto, tolong bicara." Petik 2. Hashimoto konsen mengucapkan setiap kata. Berkata, "Tuan Song, saya dapat membantu Anda menyelesaikan masalah saudara perempuan Anda, tetapi setelah saya membantu Anda menyelesaikan masalah tersebut, Anda harus memenuhi janji Anda kepada saya. Jika tidak, rekaman panggilan kita hari ini mungkin akan terjadi, diteruskan ke keluarga Song, atau bahkan ke personel keamanan negara Anda." Song Honor berkata tanpa ragu-ragu, "Tuan Hashimoto, yakinlah, setelah masalah ini selesai, saya pasti akan menepati janji yang saya berikan kepada Anda." "Anda berjanji?" Hashimoto Konsian tersenyum tipis, "Kalau begitu, Tuan Song, tunggu saja kabar baiknya dengan sabar." Keesokan harinya, hari ketiga dalam kalender kuno, Song Wanting tiba di Beijing New Railway lebih awal dan terus bernegosiasi dengan Hashimoto Konsen mengenai masalah kerjasama. Setelah kembali kemarin, Song Wanting memikirkannya sepanjang malam untuk memenangkan Beijing New Railway. Dia membuat banyak rencana untuk mempersiapkan keadaan darurat. Setelah kedua pihak duduk di meja perundingan, Wanting Song memimpin dalam membuat rencana pertamanya. Pada rencana pertama, dia tetap bersikeras untuk memiliki 51% saham pengendali. Namun sebagai imbalannya, dia bersedia menyesuaikan rasio saham menjadi 40% hingga 60% dalam 5 tahun pertama kerja sama antara kedua pihak. Dengan kata lain, 60% dari laba bersih akan diberikan kepada Beijing New Railway dalam 5 tahun pertama, dan kemudian disesuaikan menjadi 55% setelah 5 tahun. Sikap
Hashimoto sedikit berubah dari kemarin. Dia tidak lagi menolak lamaran Song Wanting seperti kemarin, tetapi mulai bermain tai chi dengan Song Wanting. Dia membuat banyak hal menjadi ambigu, tidak setuju atau menolak sikap lembut hati seperti ini membuat Song Wanting merasa sangat tidak berdaya. Kedua pihak telah berbicara sejak pagi dan menjelang malam. Song Wanting telah menyesuaikan bagi hasil yang diberikan kepada Beijing New Railway dalam 5 tahun terakhir menjadi 65%, namun Hashimoto Chika masih menolak untuk menyetujuinya. Song Wanting benar-benar tidak punya pilihan selain menunjukkan kartu trufnya dan berkata, "Tuan Hashimoto, sepertinya tidak ada dari kita yang mau memberikan kelonggaran satu sama lain dalam masalah kepemilikan saham. Jika itu tidak berhasil, menurut Anda ini akan berhasil. Kami berdua memegang milik kami sendiri, 50% saham. Bagaimanapun, satu sama lain dijamin memiliki 50% hak suara. Dalam semua urusan kerjasama, kami memiliki hak yang sama. Jika kami berdua tidak bisa membuat kemajuan dalam kerjasama, kami berdua juga akan mengikuti metode 50% hingga 50%. Bagikan semua aset yang tersisa secara merata." Hashimoto Chika mengerutkan kening dan menghela nafas. "Nona Song, kedua belah pihak memegang 50% saham, yang berarti bahwa tidak ada yang punya inisiatif. Jika ada perselisihan atau perbedaan dalam kerjasama di masa depan, bagaimana cara mengatasinya? Jika tidak ada yang bisa membuat keputusan akhir, bukankah itu berarti kita terjebak dalam lingkaran tanpa akhir di mana Anda tidak melakukannya? Patuhi aku tidak mematuhimu, tetapi tidak ada yang bisa berbuat apa-apa terhadap satu sama lain." Song Wanting berkata dengan ekspresi yang sangat serius, "Tuan Hashimoto, jika kita berdua ingin mencapai kerjasama terbaik, bahkan jika ada adalah perbedaan, saya percaya bahwa kita dapat menyelesaikannya dengan tenang daripada berfokus pada perselisihan satu sama lain. Karena kita mencari kerjasama, kita hanya ingin mewujudkan sesuatu. Jika Anda bahkan tidak memiliki premis ini, akan sangat sulit bagi kerjasama untuk dilanjutkan." Setelah mengatakan itu, Song Wanting menambahkan, "Jadi jika Anda benar-benar tulus bekerja sama dengan grup lagu kami, ekuitasnya akan menjadi 50/50. Tidak masalah, tetapi jika Anda tidak memiliki ketulusan ini, bahkan jika Anda diberi saham pengendali, kerjasama tersebut mungkin tidak dapat dipromosikan." Hashimoto berkata dengan canggung, "Nona Song, ada pepatah di negara Anda, jadilah penjahat dulu, lalu penjahat. Tuan-tuan, karena ini adalah kerjasama, kita harus mempertimbangkan semua skenario terburuk terlebih dahulu, bukan?" Song Wanting berkata, "Tuan Hashimoto, jika ekuitasnya dibagi 50/50, pendapatannya akan diberikan kepada Anda 5 poin lebih banyak. Ini adalah batas akhir grup lagu kami. Jika menurut Anda kami dapat bekerja sama, maka kami akan terus mengobrol. Jika menurut Anda kami tidak dapat bekerja sama, maka kami hanya dapat meminta maaf. Jadi itu tergantung apakah kami harus melakukannya terus ngobrol." "Kamu," Hashimoto Chika tidak terburu-buru mengungkapkan posisinya kepada Song Wanting, tetapi melihat ke waktu, dengan senyuman aneh di wajahnya. Dan berkata, "Nona Song, ini belum terlalu dini sekarang, jika tidak, kondisi Anda, saya akan memberikan masukan kepada ketua kami. Saya akan memberikan jawaban pasti paling cepat malam ini atau paling lambat besok. Bagaimana menurut Anda?" Song Wanting ragu-ragu sejenak dan berkata, "Oke, Tuan Hashimoto, saya menunggu kabar Anda." Setelah itu, dia berdiri, mengulurkan tangannya ke Hashimoto, dan berkata dengan sopan, "Tuan Hashimoto, ayo kita kembali ke hotel hari ini. Jika ada kemajuan, silakan hubungi saya secepatnya mungkin." Hashimoto-kon mengangguk terlebih dahulu dan berkata sambil tersenyum, "Tidak masalah, Nona Song, harap tunggu kabar saya." Song Wanting membawa beberapa asistennya, bangkit dan meninggalkan gedung kantor kereta api baru Beijing. Saat pacaran, suasana hati Song Wanting sangat rumit. Hari ini, dia telah memainkan kartu truf terakhirnya, dan dia tidak lagi memiliki ruang untuk mediasi. Jika manajemen puncak kereta api baru Beijing tidak setuju, maka kunjungannya ke negara Beihai kali ini akan sia-sia. Lantai atas kereta api baru Beijing. Hashimoto-kon pertama kali melihat kendaraan komersial yang dikendarai Song Wanting meninggalkan tempat parkir di lantai bawah. Dia memasang senyuman kejam di bibirnya dan mengambil ponselnya untuk menelepon. Begitu panggilan telepon masuk, dia tersenyum dan berkata, "Tuan Song, adikku hampir dibuat gila olehku. Menurutku waktunya sudah tepat. Kita bisa mengambil tindakan malam ini. Setelah malam ini,
adikmu akan menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Suara Song Honor datang dari ujung telepon yang lain. Haha, Tuan Hashimoto, semuanya tergantung pada Anda. Bersambung.